Senang di hari Jumat Agung, Good Friday, kita boleh bertemu. Biarlah hari ini kita boleh belajar sesuatu dari satu topik. Diceritakan dalam satu kota, ada sekolah yang khusus menerima anak-anak nakal. Nah, di antara beberapa kelas itu ada satu kelas yang dimana guru-gurunya tidak ada yang pernah bisa tahan ngajar lama di sana. 1 tahun itu udah waktu yang lama. Kenapa? Karena murid-muridnya sangat nakal dan mereka guru-guru sering dikerjain. Jadi dia tidak ada yang betah untuk ngajar di sana. Nah, sampai satu kali kemudian ada seorang guru yang menawarkan diri untuk mau ngajar di lokal itu. Kepala sekolah ngomong, "Bapak sudah tahu tentang kondisi daripada kelas itu?" "Iya, saya tahu. Saya sudah dengar bahwa tidak banyak guru-guru yang bisa bertahan. Bahkan ada guru-guru yang pernah cuma 1 hari dan kemudian dia nak ngajar lagi." Nah, singkatnya kemudian guru ini mulai ngajar. Nah, di hari pertama dia mengajar, kemudian dia ketemu dengan semua murid-murid dan kemudian dia bilang begini, "Oke, hari ini saya pertama kali ngajar." Dia memperkenalkan diri dan kemudian dia berkata begini, "Kita buat aturan. Aturan yang sekarang kalian semua masing-masing orang kalian boleh memberikan usul apa saja yang kalian mau." Nah, murid-murid sangat gembira. Karena apa? Karena mereka sudah bilang, ini waktunya. It's the time untuk mengerjain guru lagi. Dan kemudian dia buatlah aturan. Guru bilang begini, "Oke, satu orang punya satu suara untuk memberikan satu usulan." Dan di antara murid-murid semua memberikan usulan. Nah, termasuk gurunya. Gurunya hanya memberikan satu usulan. Setiap kesalahan harus dihukum, apapun alasannya. Nah, berjalanlah waktu. Nah, hari demi hari berjalan. Masing-masing murid berusaha untuk mentaati aturan yang dia buat. Karena dia yang memberikan. Dia yang mengusulkan. Kemudian kelas ini berjalan dan sampai satu kali kemudian seorang murid melaporkan, "Pak Guru, makanan saya dicuri. Saya tidak terima. Bukankah kita semua sudah sepakat bahwa tidak boleh ada lagi, salah satunya, tidak boleh lagi ada pencurian. Ternyata makanan saya dicuri." Nah, kemudian Pak Guru sudah kumpulkan semua murid, ya kan? Sekarang siapa yang mencuri makanan si A ini dan harus membuat pengakuan. Kelas hening, tidak ada satu orang pun yang berani mengaku. Nah, kemudian dalam keheningan ini tiba-tiba majulah seorang murid yang memang badannya kurus. Kenapa? Karena dari keluarga yang susah dan memang badannya sangat kurus. Kemudian guru bertanya, "Kamu kan sudah tahu aturannya. Kenapa kamu masih melanggar? Bukankah yang lain juga saling menjaga semua? Tapi kenapa kamu harus ini melanggar?" Nah, dia bilang begini, "Pak Guru, saya sudah 2 hari tidak ada makan. Saya hanya minum air saja. Dan tadi saya sudah tidak tahan lagi. Dan saya sudah rasa lemas sekali. Dan begitu saya lihat di tas teman ini ada makanan, tanpa pikir panjang lagi saya mengambilnya. Saya rasa tidak kuat lagi, makanya saya ambil makanan." Kelas jadi hening. Aturannya adalah setiap orang yang mengambil makanan atau mencuri, maka dia harus dipukul dengan rotan. Kemudian si anak yang punya makanan ini yang dicuri, kemudian dia berkata begini, "Pak Guru, karena alasannya adalah dia butuh makan, maka saya
merelakan. Biarkanlah dia, karena dia lapar. Tapi gurunya berkata begini, peraturan kita adalah setiap kesalahan mencuri maka dia harus dihukum. Kita sudah sepakat, aturan harus ditegakkan. Kemudian gurunya berkata kepada anak ini, "Nak, saya tahu alasanmu, saya mengerti keadaanmu, tapi aturan adalah aturan, harus ditegakkan. Dan saya tahu alasanmu, masuk akal, tapi ini adalah aturan yang kalau satu kali dilanggar, maka orang lain pun akan punya alasan yang lain untuk melanggarnya. Saya kasihan dengan kamu, tapi aturan tetap harus ditegakkan." Dan kemudian anak ini maju ke depan dan dia sudah buka bajunya. Dia sudah tahu bahwa di bagian punggungnya dia harus dipukul dengan rotan sekian kali. Dia tahu kesalahannya harus dihukum. Nah, sementara guru sudah ngambil rotan dan siap untuk menghukum anak ini, kemudian yang punya makanan tadi berlari ke depan. Dia berkata begini, "Pak Guru, biar aku saja yang gantikan. Aku tidak rela, aku tidak tahan lihat penderitaan anak ini. Biar aku saja yang gantikan." Dan kemudian anak ini tetap harus dihukum, yaitu anak yang punya roti ini, karena dia menggantikan posisi daripada temannya. Saudara, dalam kehidupan ini kita adalah orang berdosa. Dan Alkitab berkata upah dosa adalah maut. Setiap dosa harus ada dihukum. Penghukumannya jelas, yaitu kematian yang kekal. Kita semua membawa benih dosa dalam diri kita, dan upahnya adalah maut. Yesus katakan begini, "Aku gantikan posisi kamu." Dia mati di kayu salib. Sebelum dia mati di kayu salib, dia mengalami penyiksaan. Kenapa dia rela lakukan ini? Karena dia katakan ini, "Aku rela, aku gantikan posisi kamu." Seharusnya kita yang disiksa, kita yang mengalami murka, kita yang dihukum. Tapi Yesus katakan, "Aku gantikan posisi. Engkau tidak perlu lagi mengalami itu." Karena akibat dosa jelas, yaitu maut. Saudara, hari ini kita boleh mengingat akan kasih Tuhan. Bahwa Tuhan mengasihi kita semua. Dia rela mati untuk kita. Dia menggantikan posisi kita. Supaya kita yang binasa mendapatkan kehidupan yang kekal. Kita yang seharusnya dihukum, tidak perlu lagi dihukum. Karena dia sudah gantikan posisi kita. Jangan abaikan ini dalam kehidupan kita. Bahwa Tuhan mengasihimu, dia sudah gantikan posisimu. Dia yang dihukum, engkau tidak perlu lagi dihukum. Tapi jangan pernah tinggalkan kasihnya yang sudah ada dalam kehidupan. Atau engkau yang belum mengalami kasih Tuhan, kenapa engkau tidak mau datang kepada dia, percaya kepada dia, ngakui dosamu, dan terima dia dalam hidup sebagai Tuhan. Maka dia akan memberikan kedamaian sejahtera dalam kehidupan. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita semua.